Arus pecah. Kalau kamu secara tidak sengaja terperangkap di dalam arus pecah, percuma saja berusaha melawan arus untuk berenang ke pantai, kamu hanya akan membuang energi. Cobalah untuk berenang sejajar dengan pantai sampai kamu keluar dari arus pecah, kemudian berenanglah ke arah pantai. Manuver sederhana yang akan menyadarkan kembali orang yang pingsan. Kalau kamu benar-benar perlu menyadarkan seseorang, kamu harus membaringkannya dan mendorong lututnya ke dada. Ini akan membuat darah mengalir ke otak orang itu dan dia akan bangun. Tetapi pertama-tama, pastikan dia tidak mengalami cedera kaki atau tubuh, jika tidak, situasinya hanya akan bertambah buruk. Cara memecahkan kaca mobil jika terjadi kecelakaan. Kalau kamu terperangkap dalam situasi di mana kamu hanya bisa keluar dari mobil melalui jendela, sementara pintu tidak bisa dibuka, ingatlah bahwa jauh lebih mudah untuk memecahkan jendela dengan memukulnya di bagian tepinya. Jika kamu dapat melepas sandaran kepala dari kursi, kamu bisa menggunakannya untuk memecahkan jendela. Sandaran kepala akan berbeda-beda di jenis mobil yang berbeda pula. Jadi, pastikan kamu tahu cara melepas sandaran kepala di mobilmu. Bertemu dengan beruang agresif. Tentu saja, kamu sebaiknya menghindari beruang di alam liar, tetapi jika bertemu beruang, kamu harus tahu bahwa kelemahan hewan ini adalah kemampuan manuvernya. Beruang berlari sangat cepat dan merangkak dengan sangat baik, tetapi bergerak cepat di sekitar objek seperti mobil atau pohon jauh lebih sulit bagi hewan besar ini. Cepat atau lambat, beruang itu akan menyerah dalam usahanya menangkapmu, dan menyadari bahwa makanan pintar ini kamu tidak sebanding dengan energinya. Namun, jangan panik sebelum beruang mulai bertindak agresif. Jika hewan itu hanya melihatmu, jangan bergerak. Ada kemungkinan si beruang bahkan tidak akan mengerti siapa kamu dan apa yang akan kamu lakukan. Jika beruang mulai berjalan ke arahmu perlahan, kamu bisa berjalan mundur pelan-pelan. Beruang jarang menyerang manusia. Kemungkinan besar, hewan itu akan mundur setelah menyadari bahwa kamu adalah manusia. Bantuan jika tergigit ular berbisa. Tidak seperti miskonsepsi umum, kamu tidak boleh menyedot racun, mengoleskan sesuatu yang dingin, memasang perban, atau membakar luka gigitan ular. Sebelum para ahli kesehatan datang, korban harus banyak minum dan mengonsumsi antihistamin. Area di sekitar gigitan tidak boleh disentuh karena jika tidak, racunnya hanya akan menyebar ke seluruh tubuh lebih cepat. Hal menggelitik yang mungkin tidak sempat kamu cari di Google. Lubang di antara kamera dan lampu flash pada iPhone. Itu mikrofon untuk merekam suara saat kamu memakai kamera belakang untuk merekam video. Lubang di bagian bawah gembok. Lubang itu memungkinkan air di dalam gembok mengalir keluar, kalau gembok terpasang di luar pada saat hujan. Kedua, lubang ini juga bisa digunakan untuk melumasi bagian dalam gembok. Logo USB. Tidak ada yang bisa membayangkan barang elektronik apapun dikaitkan dengan air. Tapi logo USB memiliki kaitan tak kentara dengan air. Model logo ini mengikuti bentuk Trisula Poseidon, dewa laut dan perairan. Seperti Trisula yang melambangkan kekuatan, USB melambangkan kekuatan teknologi. Anak panah yang di tengah mewakili data serial, lingkaran mewakili tegangan yang dipakai USB, dan persegi melambangkan tegangan ground. Bagian terbesar dari keuntungan bukan berasal dari penjualan tiket. Mungkin terdengar aneh, tapi para pengelola bioskop menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual popcorn dan minuman soda daripada menjual tiket. Mereka harus membayar mahal ke studio film dalam 2 bulan pertama distribusi. Setelah melewati 2 bulan, baru semua keuntungan menjadi milik bioskop. Inilah sebabnya mengapa beberapa film masih tetap diputar setengah tahun setelah pemutaran perdananya. Penonton yang lebih muda bisa menonton film dengan rating dewasa. Banyak bioskop berusaha mencegah situasi ini, tapi sayangnya hal ini terjadi secara berkala. Trik menyelinap masuk ketika kamu di bawah umur adalah dengan membeli tiket saat 2 film diputar bersamaan, yang salah satunya tidak diberi rating R. Karyawan bioskop tidak selalu memeriksa kemana tujuanmu setelah melewati loket tiket. Jika ada yang salah dengan gambar di filmnya, pekerja stan proyeksi tidak akan membantu. Ingatlah bahwa jika ada masalah dengan proyektor, gambar kabur, posisi gambar tidak pas di tengah, kamu harus bangun untuk mengabari karyawan bioskop yang berada di lobi. Tidak ada gunanya berteriak ke arah stan proyeksi karena memang tidak ada seorang pun di sana.